Akhirnya kasus ijazah Jokowi naik ke tahap penyidikan dan pastinya akan ada tersangka. Sementara seorang pengamat politik sampaikan bahwa inilah potret hukum di negeri ini. Sementara Jokowi yang kekeh tak mau tunjukkan ijazah seperti tunjukkan kemaluan di depan umum tapi ingin tetapkan dan penjarakan orang. Menurutnya tunjukkan dulu kemaluannya dan kalau itu asli maka sah untuk penjarakan yang tuding palsu. Setidaknya logika ini mewakili kita semua. Iya, kelamin kita juga nggak mau dilihatin ke orang kan gitu intinya. Nah Pak Jokowi nggak mau liatin kelaminnya tapi orang mau ditangkap gitu. Ini yang terjadi sekarang. Makanya apa yang disampaikan Tifa, saya juga nggak ikhlas sebenarnya kalau Roy Suryo ditangkap, Tifa ditangkap, termasuk Rismon ditangkap, tapi kemaluannya nggak dilihatin. Saya nggak mau juga sebenarnya. Bagusnya liatin kemaluannya. Nah memang benar, ternyata asli. Nah, tangkap aja tuh, nggak apa-apa, sah itu secara negara itu. Tapi kalau nggak dilihatin yang asli kemaluannya itu nggak dilihatin, ya jangan ditangkap. Ini negara rumit, gelap ini. Ini bayangkan menunjukin ijazah aja butuh waktu 6 bulan ngurus menunjukin ijazah ini. Betapa urusan sederhana menjadi kompleks. Orang nggak terkenal jadi terkenal, ini pengacara nggak jelas ini semua. Terkenal gara-gara bahas ijazah ini. Jadi dompleng semua ini. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan Undang-Undang ITE, 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Jadi saya lihat betapa rumit komplikasi otak orang Indonesia itu rumit sekali. Kalau di luar negeri malu kita nih, hanya nunjukin ijazah nggak selesai 6 bulan pembicaraan ini. Jadi saya bilang udah aib aja lah ini, tutup aja lah. Kan jadi memang ngatur napas saja ini, siapa yang kuat aja ini. Tapi gini, kalau kemudian yang kedua, kalau melihat menurut saya yang mendulang keuntungan ini siapa? Kalau elektabilitasnya Pak Jokowi itu memang ingin menjadi spektrum di 2029, dia masih butuh gelembung-gelembung elektoral ini, ya. Tapi saya nggak tahu untuk tujuan apa lagi ini, gitu. Apakah memang empatik, simpati yang kemudian orang yang terzolimi, yang kemudian istilah underdog effect tadi digunakan untuk kepentingan untuk menjaga Gibran, saya nggak tahu juga bagaimana cara mengklikkannya gitu. Kemudian dalam 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua kan ada 5 laporan ya, 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Karena klarifikasi atau penyelidikan itu adalah mencari tindak pidananya, apa ada perbuatan non hukum, belum bicara substansi. Ya, oleh sebab itu kami tanyakan kepada mereka, kira-kira perbuatan non hukum apa, pidana apa yang dilakukan oleh klien kami ini. Karena semua pasal-pasal itu setelah kami analisa, itu pasal-pasal itu sebenarnya tidak ada perbuatan non hukumnya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Saya ada di sana tanggal 16 Mei apa Juni kemarin waktu teman-teman rombongan ke UGM Truk Solo, saya ada di sana. Bahkan ketika Jokowi menunjukkan ijazah kepada 11 wartawan itu, saya juga ada di sana. Cuman memang saya tidak beruntung termasuk yang 11 orang itu. Saya ada di sana di lokasi dan saya melihat banyak orang di sana. Nah, gini. Saya bolak-balik ke Solo, ya.
Dan dari situ saya juga tahu bahwa orang-orang yang datang ke rumah Jalan Sumber itu ada juga ini politik ini. By design, mereka adalah orang-orang yang berziarah, berwisata ziarah ke masjid MBZ itu, masjid apa itu ya yang dibangun itu, lalu ditawari ke sana dan si sopirnya dapat hadiah, ada yang 500.000, ada 1 juta segala macam. Oh, jadi memang didesain supaya tetap ada dalam orbit, masih dicintai rakyat, dikunjungi rakyat. Itu yang pertama. Teorinya ketika kita menjadi korban, kemudian kita dinarasikan sebagai pelaku, itu kan kontradiktif, tidak masuk akal. Ya kan, ini poinnya kita berjuang, dilaporkan langkah hukumnya jalan. Artinya apa? Artinya ada perlawanan di situ terkait hak hukumnya. Ya kan, ini kok bicara hukum, terkait langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan, dihembuskan isu yang lain. Kenapa? Karena isu mengenai masalah hukum itu sudah di ujung tanduk. Silakan Pak San Salvator. Norman tadi itu makin mengkonfirmasi bahwa Jokowi sedang bermain apa yang disebut dengan efek martir kompleks. Oke. Playing victim dalam bahasa kita. Dizolimi. Sehingga diharapkan menimbulkan, mengail, menjaring simpati dan rasa kasihan publik, khususnya kalaupun nggak seluruh Indonesia, di kalangan internal para relawan yang ada Jokman, Projo, apa segala macam dan sebagainya, yang mungkin jumlahnya juga lumayan besar. Gitu. Dalam konteks underdog effect itulah kemudian kita bisa memahami apakah sentimennya positif atau negatif. Gitu. Kalau sentimennya itu adalah positif, maka itu akan menguntungkan secara spektrum politiknya, akan menjadi pergunjingan bising di ruang publik, dan itu opininya positif gitu. Nah, kalau itu negatif ya, tentu itu juga tidak baik terhadap Pak Jokowi. Yang kedua, soal memelihara itu, kalau memang ijazah itu asli berarti memang Pak Jokowi yang merekayasa itu. Tetapi kalau itu tidak asli, memang Pak Jokowi menjadi korban dari itu semua, bahwa memang ingin dibuktikan, karena ini kan aib ya, aib bagi siapapun, terhadap UGM, terhadap negara, terhadap presiden sendiri, karena kan ijazah ini nggak mau dilihatkan ya seperti kelamin yang nggak mau dilihatkan kemaluannya, jadi malu ini kelaminnya terlalu memalukan jika benar gitu ya Bang Pangi. Intinya sebenarnya yang terjadi hari ini, inilah rumitnya otak orang Indonesia, komplikasinya. Jadi kalau dibilang EQ-nya orang Indonesia, inilah modelnya sekarang. Saya lihat wajar kemudian orang mengatakan di bawah simpanse itu, karena ngurus ijazah aja 6 bulan ini, nunjukin ijazah aja nggak bisa, aib, jadi kemaluan. Tapi kan jadi kalau orang mau ditangkap nih, tapi kemaluannya nggak pernah dilihatin gitu. Kalau soal ijazah itu Bang Pangi, yang saya nonton berita kan, katanya karena yang dianalisa itu kan dari media sosial yang diupload, jadi itu bukan fisiknya, jadi tidak berdasar. Itu gimana Bang Pangi? Ya, intinya sebenarnya kan saya bicara tentang tadi, apakah ini desain tim khusus ya? Apakah ini alamiah atau memang Pak Jokowi bagian memang murni tidak mendesain ini, memang dia menghadapi ini, karena buktinya kulit beliau jadi berubah ini kan, jadi stres gitu. Nah, tapi ada juga sebagian, ada juga yang mengatakan ya Pak Jokowi happy-happy saja, sedang menikmati, tapi ada juga yang mengatakan yang namanya orang kalau misalnya dulu tidak pernah penyakit kulit ya, apa namanya, tiba-tiba hari ini orang gelisah, hilang ketenangan hidup, selalu tertekan, selalu dihantui oleh ketakutan, ya bisa juga datang yang namanya tuh alergi kan. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masuk babak baru, polisi temukan unsur pidana. Polda Metro Jaya resmi meningkatkan status perkara dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi dan penyelidikan menjadi penyidikan. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara yang dilakukan pada hari Kamis, menyusul ditemukannya unsur pidana dalam kasus tersebut. Ade Ari menyatakan penyidik Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum kini menangani total 6 laporan terkait tudingan tersebut. Menurut Ade Ari, laporan yang dimaksud merupakan aduan Presiden Jokowi sendiri yang sebelumnya melaporkan kasus pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Laporan itu terdaftar dengan nomor Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, Jokowi menyebut 5 nama, yakni Roy Suryo Noto Diprojo, Rismon Hasiholan, Egy Sujana, Tifa, dan Kurnia Triroyani. Meski begitu, status mereka masih sebagai terlapor
karena proses pembuktian masih berlangsung. Tak hanya itu, terdapat 5 laporan lainnya yang merupakan pelimpahan dari tingkat Polres.